bucin. Udah rapi belum? Udah, Mas. Jawab Raya yang duduk di pinggiran kasur memerhatikan Arhan bercermin. Arhan berbalik menatap Raya yang juga menatapnya. Dia pun menghampirinya. Kenapa lesu banget wajahnya? Raya merentangkan tangannya lalu memeluk pinggang Arhan dengan posisi Arhan yang berdiri. Di Dubai berapa hari? 3 hari sayang, pulang pergi. Lama banget. Lirihnya. Semenjak membaik hubungannya Raya merasa tidak kuat jika berjauhan dengan Arhan. Jika dulu biasa saja bila Arhan pergi bekerja tapi sekarang berbeda, Raya merasa khawatir melepas suaminya bekerja. Arhan terkekeh. Kenapa? Kangen? Raya mengangguk. Kamu gak ada niatan pensiun dini? Terus beralih bantuin papa aja? Gak ada. Papa kan ada Alda yang udah dilatih buat bantuin dia. Aku mana bisa main bisnis gitu. Hati-hati ya, Mas. Pergi dalam keadaan sehat, pulang pun harus sehat seperti sekarang kamu pergi. Insya Allah sayang. Doain aku aja dimanapun aku mengudara semoga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Raya mengeratkan pelukannya. Untuk 3 hari ke depan Raya tidak bertemu dengan suaminya, tentu dia akan sangat merindukan Arhan. Ya udah, aku berangkat ya sayang. Mau tidak mau Raya pun melepaskan pelukannya. Arhan tersenyum lalu mengecup kening Raya cukup lama. Hati-hati di rumah. Nanti aku suruh Alda nginep di sini ya, atau kamu mau nginep ke rumah Mama? Aku nggak apa-apa sendirian kok, Mas. Arhan menggeleng. Gak sayang. Yang ada aku kepikiran kamu terus kalau kamu di rumah sendirian. Nginep di rumah aja, gak boleh di sini sendirian. Aku pergi 3 hari loh, jangan bikin aku khawatir. Iya nanti aku nginep di rumah. Ya udah ayo berangkat nanti kamu kesiangan. Raya bangkit dari duduknya. Arhan menggeret kopernya dan mereka berdua pun turun ke bawah karena mobil jemputan sudah berada di depan. Kamu jadi jenguk Luna? Jadi, Mas. Dibawa ke rumah sakit semalam makanya aku mau jenguk. Hati-hati bawa mobilnya. Kabarin aku kalau udah sampai di rumah sakitnya, kabarin aku kemanapun kamu pergi. Raya mengangguk. Iya Mas. Sana berangkat. Itu udah ditungguin. Sini aku peluk dulu. Aku bakalan kangen banget sama kamu. Ucapnya membawa Raya ke dalam pelukannya. Raya membalas pelukannya hingga mereka berada di posisi itu cukup lama. Arhan melepaskan pelukannya lalu memberikan ciuman ke seluruh wajah Raya. Mas berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Arhan mengangguk sebelum akhirnya pergi menuju mobil jemputan. Raya melambaikan tangannya yang langsung dibalas oleh Arhan. Raya hanya bisa mendoakan dimanapun suaminya berada, semoga selalu Allah lindungi hingga pulang ke rumah dalam kondisi sehat. Setelah memastikan Arhan pergi, Raya pun masuk kembali ke rumahnya. Dia akan bersiap-siap pergi melihat Luna yang sedang dirawat di rumah sakit. Badan lo udah enakan? Perut gue masih sakit, Ray. Lagian lu makan apa sih? Nggak makan apa-apa, telat makan Maya. Saat ini Raya sudah berada di rumah sakit menjenguk sahabatnya yang dari semalam terus-menerus menelponnya, meminta dirinya datang ke sini. Raya duduk di kursi sambil mengusap buahan untuk Luna. Dokter bilang tadi dia harus banyak-banyak makanan yang bergizi, makanya Raya belikan buahan agar perempuan itu makan makanan yang sehat. Sesibuk apapun lo harus makan, Lan. Jangan dibiasain nanti-nanti kalau soal makan. Perasaan dulu sama makan lo gercep banget. Kenapa semenjak kerja jadi telat makan mulu? Salahin si bos gila. Ngasih gue kerjaan gak kira-kira? Yang ini belum selesai udah dia tambah lagi. Hasilnya boro-boro mikirin makan, mikirin kerjaan aja udah kenyang gue. Tahu-tahu gitu, mending gue gak usah naik jabatan lah. Yang mimpin masih Pak Edward. Bukan. Udah turun tahta ke anaknya yang laki itu. Buset, Ray, gue berasa di bawah tekanan penjajah sadis banget. Masih mendingan Pak Edward dibandingkan anaknya sekarang. Kirain gue masih sama. Masih muda dong kalau anaknya.
Tanya Raya sambil memberikan piring kecil berisikan buahan pada Luna. Ganti cowok sama dia, bahkan sampai beberapa anak divisi diganti cowok. Mungkin emang kerjanya kurang bagus, makanya diganti. Gak mungkin gak suka cewek. Jangan menghakimi dia, lo kan gak kenal dia deket. Iya sih, tapi gue sebel banget sama dia gara-gara dia gue sakit gini. Hah, sakit itu manusiawi kok nyalain orang. Gak tahu, pengen nyalain dia aja. Raya geleng-geleng melihat sahabatnya seperti itu. Kalau orangnya tahu mungkin Luna langsung dipecat karena ucapannya yang begitu berani. Suami lo kerja, Ray? Raya mengangguk. Ke Dubai selama 3 hari. Makanya gue bosen banget ini. Cielah, dulu mah gak peduli mau berapa lama perginya, malah berdoa semoga lama. Sekarang beda ya kalau orang udah bucin, maunya dekat terus. Sindir Luna yang balas tawa oleh Raya. Itu kan dulu. Sekarang gue takut ngelepasin suami gue. Mana ganteng gitu cewek manapun pasti mau sama dia. Bucin emang beda. Biarin, kan sama suami sendiri. Makan tuh sumpah yang katanya gak mau sama Arhan sampai kapanpun. Raya menampilkan cengirannya. Hei, bisa dibicarakan baik-baik. Yang penting lo bahagia, Ray. Orang tua lo pasti gak salah pilih seorang yang bakalan dampingin lo. Raya mengangguk. Dia pun sekarang paham kenapa ayah dan bundanya memaksa dia untuk bersama Arhan dengan mengikatnya dalam ikatan suci pernikahan. Gue baru sadar kenapa ayah sama bunda mengikat gue dalam ikatan suci pernikahan dengan Arhan. Waktu gue bilang kalau gue udah gak perawan lagi, gue pikir dia bakalan marah atau hina-hina gue. Dia malah bilang gak apa-apa, aku terima kamu. Walaupun saya gak bisa bohong ada rasa sakit, tapi insya Allah saya menerima kamu sebagai istri saya, gitu. Gila gak sih? Langkakan cowok kayak gitu. Moga rumah tangga kalian langgeng sampai tua dan doain gue juga. Semoga tahun depan udah ada lelaki yang soleh dan punya niatan baik ke gue. Hina-hina gue. Gue kaget banget, sumpah. Ya harusnya dari dia bohong lo udah sadar sih. Cowok kalau udah bohong pasti gak bener. 3 tahun, Ray, lo sama dia pacaran tapi lo gak tahu kalau dia seorang pengedar. Gila, rapi banget kan mainnya? Iya. Udahlah jangan bahas dia, udah masa lalu juga. Gue udah gak mau ngebahas dia lagi, bikin gak mood soalnya keingetan dia pas jambak gue. Emang stres tuh laki. Berani banget kasar sama cewek. Kalau gue yang ada di posisi lo waktu itu, udah gue tendang selangkangan dia biar impoten sekalian. Tawa Raya pecah. Meskipun sakit begini ternyata Luna tetap sadis dan ceplas-ceplos. Habis ini lo mau kemana? Ke cafe. Gue mau ngajarin pegawai gue bikin menu baru. Asik, apa itu? Pancake ala Jepang itu. Gue udah pernah buat sama Arhan. Dia ngasih saran buat ditambahin ke menu cafe jadi ya, gue mau bikin sekarang. Boleh. Nanti gue kesana buat cobain menu baru itu. Sama pacar lo ya? Pacar dari Hong Kong. Punya pacar aja kagak? Mau bawa siapa gue? Masa di perusahaan gede gitu nggak ada cowok yang lo taksir gitu? Atau mempet ke lo? Ada sih. Tapi dia udah punya pacar. Kalau yang mempet kebanyakan cuma buaya buntung. Melsah. Istighfar, jangan sampai ngerusak hubungan orang lo. Enggak lah. Ngeri gue juga. Raya manggut-manggut. Adek lo kapan sampai? Bentar lagi paling. Lo mau ke cafe, sekarang? Iya sih, soalnya udah ditungguin. Nggak apa-apa cabut aja. Yakin? Tok tok tok. Siapa Lan? Nggak tahu, adik gue kali. Masa ngetuk pintu biasanya juga langsung masuk? Nggak tahu juga dah. Coba buka. Raya pun bangkit membuka pintu membiarkan lelaki bernama Eran itu masuk. Raya bisa melihat wajah terkejut Luna. Katanya sakit tapi kok kelihatannya biasa saja, kayak orang sehat pada umumnya. Ucap Eran menghampiri Luna. Pak Eran yang baik hati. Ada apa, Pak? Saya kan udah bilang kalau saya izin sakit, nih lihat tangan saya diinfuskan. Cuma memastikan takutnya kamu pura-pura sakit, sengaja biar bisa izin dan menghindari saya. Itu pikiran Bapak saja. Saya mana berani bohong sama Pak Eran yang baik hati,
Sumpah saya seneng banget kerja sama Bapak karena bisa menambah wawasan dan melatih mental. Jadi nggak ada acara saya menghindari Bapak seperti apa yang Bapak pikirkan itu. Raya menahan tawanya mendengar ucapan absurd yang keluar dari mulutnya Luna. Kalau dilihat-lihat secara jelas wajah itu hanya tipuan saja, karena sebenarnya Luna pasti sudah kesal dan jengkel menghadapi atasannya itu. Berhubung udah ada Bapak di sini jadi saya bisa pergi sekarang. Lan, gue pergi dulu ya, nggak enak udah ada janji gue. Ucap Raya pamitan. Siap, nggak apa-apa nanti juga adik gue datang. Hati-hati bawa mobilnya. Iya oke. Cepat sembuh nanti sore gue kesini lagi. Luna mengangguk. Raya pun pergi setelah berpamitan pada Luna dan Eren. Raya bergidik ngeri melihat wajah Eren yang datar dengan tatapan tajamnya itu. Luna hebat bisa tahan melihat wajah seramnya Eren setiap hari, kalau dia mana bisa. Raya pun turun ke bawah menuju basement menggunakan lift. Dia melihat ponselnya ternyata belum mendapati kabar dari Arhan. Baru ditinggal 3 jam aja rasanya Raya sudah sangat merindukan Arhan. Apalagi 3 hari entah berapa banyak kerinduan yang tumbuh di hatinya. Ting! Pintu lift terbuka. Raya pun langsung keluar dan berjalan menuju basement yang ini sudah merasa ketakutan. Dia takut Jaryo melakukan sesuatu yang tidak mengingat lelaki itu adalah sahabatnya Rimba. Maksud lo apaan mutusin Rimba? Lo ingkarin janji itu, ha? Gue udah jelasin semuanya sama dia jadi gue rasa nggak ada sangkut pautnya sama lo. Kalau lo pengen tahu, tanya ke Rimba ngapain nyamperin gue. Lei, lo tahu kan gimana cintanya Rimba sama lo, tapi kenapa malah lo putusin, ha? Yo, lo tahu sendiri kan gue udah punya suami. Gue nggak mungkin jalanin hubungan dengan 2 lelaki. Gue nggak bisa. Lo bisa cerain suami lo dan balik ke Rimba. Belum terlambat kok. Raya menggeleng. Gue nggak bisa. Kenapa, Ray? Lo udah cinta sama lo, gitu? Iya. Gue udah cinta sama suami gue dan cinta itu nggak bisa dipaksa. Gue udah coba buat ngerawat lagi cinta gue ke Rimba tapi hasilnya nihil. Gue nggak bisa sama Rimba lagi, gue udah nggak ada rasa apapun. Bullshit. 3 tahun lo pacaran sama dia nggak mungkin semudah itu buat lupain Rimba. Ini pasti ulah keluarga lo yang maksa lo buat putusin Rimba. Iya kan? Stop Jaryo. Hargain keputusan gue kalau gue udah nggak bisa sama Rimba lagi. Please, jangan ganggu gue lagi. Setelah mengatakan itu Raya langsung masuk ke dalam mobilnya. Dia nggak mau berdebat dengan Jaryo lebih lama lagi. Semua yang berbau Rimba entah itu ibunya, temannya atau lainnya, semua menakutkan di mata Raya. Raya mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang menuju kafenya yang tak jauh dari rumah sakit. Butuh waktu 15 menit untuk Raya akhirnya sampai ke kafe. Keadaan kafe kali ini sudah cukup ramai banyak para pelajar dan mahasiswa yang datang ke sini. Posisi kafe yang dekat dengan sekolah dan universitas membuat kafenya menjadi pilihan untuk nongkrong atau kerja kelompok. Siang, kafe ramai juga ya? Iya Bu, bagian dapur cukup kewalahan dari tadi. Alhamdulillah. Saya masuk dulu kalau gitu. Iya Bu, dia ada yang kesini nanya ini Bu. Siapa Syat? Lelaki bernama Arsyad itu mengangkat bahunya. Nggak kenal Bu, tapi kayaknya sama persis orang yang waktu itu ngobrol sama Ibu. Dia lelaki agak kurus dan rambutnya gondrong gitu. Jaryo? Nggak salah lagi pasti itu Jaryo. Ternyata sebelum menemuinya di rumah sakit, lelaki itu datang ke kafenya juga. Oh dia? Nanti kalau dia kesini bilang aja kamu nggak tahu. Saya nggak mau ketemu dia. Oke Bu. Mbak Raya! Ini kenapa sih dari tadi banyak bener yang panggil-panggil dirinya sampai capek. Raya akhirnya menoleh ternyata yang datang kali ini adalah Serina. Sur, ada apa? Boleh ngobrol sebentar? Sibuk nggak? Raya manggut-manggut. Enggak sih. Ayo kalau mau ngobrol, tapi saya nggak bisa lama-lama soalnya masih ada kerjaan. Iya nggak apa-apa, sebentar aja. Kamu mau minum apa? Jus jeruk aja Mbak. Oke. Arsyad buatin jus jeruk dan alpukat ya. Siap Bu. Ayo, di situ aja duduknya. Ajak Raya menunjuk sebuah tempat yang ada di ujung.
Mereka pun duduk di salah satu tempat yang agak jauh dari keramaian. Letaknya di ujung. Berhubung kamu di sini, saya mau minta maaf karena waktu itu nampar kamu. Gak apa-apa, santai aja kali Mbak. Saya juga minta maaf udah bikin emosi Mbak. Soalnya Arhan yang nyuruh saya akting begitu. Arhan udah cerita sama saya kok. Bagus deh. Saya takut Mbak salah paham sama saya, makanya saya kesini buat jelasin. Arhan datang ke rumah saya minta tolong saya buat akting, biar Mbak cemburu dan mau mengakui perasaan Mbak. Alhamdulillah, gak sia-sia ternyata. Saya udah emosi duluan loh. Serina tertawa. Maaf Mbak, Arhan pengen banget tahu perasaan Mbak, makanya apapun dia lakuin. Arhan itu sayang banget sama Mbak, dia kelihatannya stres banget pas Mbak minta pisah sama dia. Saya juga nggak nyangka dia bisa kayak gitu. Saya pikir dia orangnya monoton dan kaku gitu loh, soalnya pas baru nikah nggak banyak omong banget anaknya. Lagi stay cool dia Mbak, boleh tanya aja Mbak. Apa penyebab kalian putus? Pertanyaan itu membuat Serina diam. Dia bingung harus menjawab apa, karena penyebab putusnya dengan Arhan hanya mereka berdua saja yang tahu. Silakan dinikmati. Arsyad datang membawa pesanannya Raya dan menaruhnya di atas meja. Makasih ya Syad. Santai Buk Bos. Saya permisi dulu. Oke. Arsyad pun pergi. Raya kembali menatap Serina yang hanya diam. Apa pertanyaannya barusan menyinggung Serina atau juga terlalu berat? Gak apa-apa kalau kamu gak mau cerita. Serina tersenyum tipis. Dia paham keingintahuannya Raya tentang masa lalunya bersama Arhan. Saya yang putusin Arhan. Kenapa? Saya ingin melihatnya bahagia bersama perempuan lain karena saya tidak akan bisa membuatnya bahagia. Maksudnya? Jika saya menikah dengan Arhan, tentu kita berdua menginginkan seorang anak, bukan? Sedangkan saya tidak bisa hamil, saya mandul, Mbak. Saya tidak ingin menyiksa Arhan. Saya tidak mau mengubur cita-citanya Arhan hanya demi cinta saya dan keegoisan saya sendiri. Saya nggak mau, Mbak. Saya tahu gimana sukanya Arhan pada anak kecil. Gimana inginnya dia punya anak. Kalau menikah dengan saya pun percuma, yang ada malah bikin kita berdua terluka sendiri. Raya terlihat kaget mendengar cerita Serina. Ternyata itu alasannya mereka putus. Maaf, saya nggak bermaksud. Nggak apa-apa, Mbak, santai. Semuanya juga udah berlalu, Arhan juga sudah jadi milik Mbak. Bahagiain dia ya Mbak melebihi bahagianya ketika bersama saya dulu. Arhan lelaki baik, saya mengenalnya. Dia lelaki yang setia, bisa menghargai pasangnya sendiri, pokoknya langka. Saya doain rumah tangga kalian langgeng hingga punya anak yang lucu-lucu. Maaf, Sir, saya tidak bermaksud mengambil Arhan dari kamu. Saya juga. Udahlah, jangan bahas itu. Raya tahu ikhlas yang terucap dari mulut Serina adalah kebohongan. Binar cinta itu masih terlihat jelas di matanya gadis itu. Raya sebagai perempuan tentu paham apa yang dirasakan Serina. Dipaksa melepaskan orang yang kita cintai karena keadaan bukanlah suatu yang mudah. Dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan seluas samudera agar bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Meskipun sesakit apapun itu, Raya tidak ingin tahu karena Arhan adalah miliknya sampai kapanpun. Baik. Saya harap kamu menemukan kehidupan yang lebih baik, seorang yang bisa menerima kamu apa adanya. Saya yang akan membahagiakan Arhan, memberinya cinta dan apapun yang saya miliki. Serina hanya tersenyum. Senyum keikhlasan dari seorang perempuan yang tulus. Dia percaya kalau Raya bisa membahagiakan Arhan. Setelah ini, dia bisa bernafas lega karena lelaki yang dicintainya sudah menemukan cinta sejatinya. Arhan, kini aku lega karena kamu sudah menemukan cinta sejati kamu. Aku harap bahagia menyertai keluarga kalian batinnya. Banyakin makan yang bergizi biar sehat dan rahim kamu subur. Iya Bunda. Minum susu juga jangan lupa. Besok Bunda buatin ramuan herbal biar makin sehat. Raya hanya bisa manggut-manggut saat bundanya terus bicara mengenai kesuburan. Padahal Raya sudah periksa kemarin dan dokter mengatakan kalau kondisi rahimnya sehat. Dia dan Arhan sehat, tidak ada masalah apapun.
Jangan minum kafein sering-sering gak baik. Ingat Bunda udah pengen punya cucu. Bunda, udah dong jangan bahas ginian mulu. Tanpa Bunda ngomong pun aku sama Mas Arhan juga berusaha. Kita juga pengen punya baby yang gemes-gemes. Bagus. Tingkatkan lagi keinginan kalian punya anak biar kalau bikin semakin semangat dan membara. Iya nggak ya? Adam yang tengah menikmati cemilannya pun mengangguk. Betul Bunda, 10 anak gitu. 2 juga cukup, laki-laki dan perempuan. Oke nggak masalah. Nanti gantian, yang cewek seminggu di sini, yang cocok seminggu di rumah mertua kamu. Gitu gantian aja. Belum muncul aja udah diatur jadwalnya apalagi udah ada. Kayaknya anak Raya bakalan jadi anak tersibuk deh. Adam terkekeh. Nggak masalah dong. Ayah emangnya nggak mau minta cucu sama Bang Rizwan? Dia akan bentar lagi naik ke 28. Udah, tapi katanya belum ada lawan mainnya, masih nyari. Makanya ayah minta ke kamu kan kamu udah ada lawan mainnya. Halah abang bohong itu. Nanti kalau telepon sama abang, suruh bawa perempuan hijab hitam yang dijadiin wallpaper HP-nya. Mita yang berada di sebelahnya anaknya pun seketika memberondonginya dengan berbagai pertanyaan. Serius kamu? Kalau serius nanti kalau telepon Bunda ledekin. Masa Raya bohong sih? Serius atuh Bun. Ceweknya cantik banget kayaknya pegawai ban, soalnya Raya lihat seragamnya. Apapun itu Bunda terima. Yang penting dia solehah, mau nerima apa adanya abang dan gak neko-neko. Abang itu selektif pasti dia juga gak sembarangan ngajak perempuan yang mau dibawa ke jenjang yang lebih serius. Dering ponsel Raya membuat obrolan mereka terhenti. Seketika wajahnya langsung berubah sumringah melihat siapa yang menelponnya. Raya mau ke kamar dulu. Siapa yang telepon? Tanya Bunda. Suami Raya. Jawabnya berlari menuju kamar. Adam dan Mita hanya geleng-geleng melihat tingkah Raya. Siapa sangka orang yang katanya tidak mau itu, kini sudah berubah menjadi bucin. Akhirnya ya Bun. Mita mengangguk. Bunda seneng banget lihat Raya akhirnya kembali rujuk sama Arhan dan Raya mau menerima Arhan sebagai suaminya. Ayah juga lega ngelihat mereka akhirnya baik-baik aja, bahkan kini ayah bisa melihat binar cinta dari matanya Raya. Ayah takut sekali pas dengar mereka akan pisah bersama Arhan. Kamu lagi apa, Mas? Seperti yang kamu lihat, aku lagi istirahat baru sampai hotel karena tadi sempat mengalami beberapa masalah jadinya baru sampai. Raya dan Arhan memang melakukan panggilan video. Dua pasturi yang tengah dimabuk cinta itu tidak ada henti-hentinya, mengucap kalimat-kalimat kerinduan dan kalimat manis lainnya. Raya membaringkan tubuhnya menatap Arhan dari layar ponselnya. Sungguh, dia malah semakin kangen melihat wajah suaminya. Udah makan malam, Mas? Udah sayang? Kamu udah makan malam? Aku kangen banget sama kamu padahal baru seharian ini. Raya terkekeh kecil. Aku udah makan malam kok. Aku juga kangen banget sama kamu. Malam ini aku tidur sendirian sambil meluk bantal guling. Kamu di rumah ayah kan? Iya nih. Kan kata kamu suruh di sini. Bagus. Kalau gini aku bisa lebih tenang kerjanya karena kamu ada di rumah ayah. Nanti aku pulang mau dibawain apa? Mumpung besok masih di sini. Raya menggeleng. Gak ada. Aku cuma pengen kamu pulang dengan keadaan sehat dan selamat. Peluk kamu aja udah cukup kok. Jangan gitu sayang. Aku jadi makin kangen sama kamu. Biarin. Biar selalu ingat aku dimanapun kamu berada. Pasti dong. Aku mau mandi dulu, belum mandi nih. Dimatiin teleponnya. Aku masih kangen loh. Arhan terlihat menggeleng. Gak usah. Liatin aku mandi aja, kita ngobrol sambil aku mandi. Ucapnya lalu terkekeh. Enggak. Masa liatin kamu mandi? Emangnya kenapa? Kamu aja udah lihat tubuh aku tanpa tertutup apapun, masa masih malu sih? Beda, Mas. Sama aja, sayang. Gak ada bedanya. Raya melihat Arhan membuka seragamnya lalu masuk ke kamar mandi. Bunyi shower pun terdengar. Ini gila. Mas, tadi aku ketemu Serina. Ketemu di mana?
Di cafe, dia nyamperin aku. Ngapain? Dia minta maaf sekaligus ngejelasin yang kemarin. Katanya takut aku salah paham. Terus bahas masalah putusnya kamu juga. Udah dapat jawabannya? Tanya Arhan mengguyur tubuhnya lagi hingga bersih. Udah? Ternyata dia. Arhan yang sudah selesai mandi pun langsung mengelap tubuhnya dengan handuk lalu melilitnya di pinggang. Ya begitu. Udah masa lalu juga, gak usah dibahas lagi yang ada nanti kamu ngambek sama aku. Ucap Arhan seraya mengambil kembali ponselnya yang tadi dia taruh di wastafel lalu keluar dari kamar mandi. Arhan duduk di pinggiran ranjang kembali memperhatikan istrinya, yang tengah bercerita itu. Tapi kelihatannya dia masih cinta sama kamu, Mas. Masa sih? Raya mengangguk. Aku lihat mimik wajahnya saat dia menceritakan tentang kamu. Mas, kamu bener udah gak ada perasaan lagi sama dia kan? Arhan terkekeh geli melihat wajah istrinya yang menampakkan ekspresi penasaran itu. Ada-ada saja memang pertanyaannya padahal sudah dijelaskan berkali-kali tapi namanya juga perempuan. Selalu mengulang pertanyaan yang sama. Kalau masih ada perasaan sama dia kenapa aku nikahin kamu? Udah aja nikah sama dia. Ngapain perjuangin kamu? Itu karena dia nggak bisa punya anak makanya kamu setuju. Aku rasa bukan itu penyebabnya. Aku tidak mempermasalahkan soal anak. Kalau memang istriku mau punya anak ya kita buat kalau nggak mau ya nggak masalah. Jadi bukan itu penyebab putusnya. Kita sepakat putus karena emang itu yang kita inginkan. Aku dan Serina beda jalan dan keinginan. Sulit sekali menemukan jalan keluarnya, maka dari itu kita sepakat untuk berpisah secara baik-baik karena kalau dilanjutin pun hanya akan menimbulkan luka baru. Arhan menatap Raya. Lei, berhenti bahas masa lalu. Aku nggak suka dengernya. Mau itu masa lalu kamu atau... Aku nggak mau denger. Biarlah itu menjadi masa lalu saja, jangan dibawa-bawa ke masa depan. Aku udah selesai dengan masa lalu aku, begitupun kamu sudah selesai dengan masa lalu kamu. Jadi fokus saja apa yang terjadi sekarang, fokus dengan hubungan kita dan percaya kalau saya mencintai kamu, tidak ada perempuan lain selain kamu. Paham? Arhan bisa melihat Raya yang mengangguk. Istrinya ini emang agak lain, dia yang bahas dia juga yang marah dan cemburu. Ini yang Arhan gak suka kalau sudah bahas masa lalu, pasti ujung-ujungnya Raya diam dan ngambek. Ngambek nih? Enggak. Aku pengen peluk kamu tapi jauh. Arhan tersenyum. Sabar ya sayang. Aku juga kangen banget sama kamu. Pengen peluk kamu, pengen cium bibir kamu yang cerewet itu. Aku nggak cerewet. Iya nggak cerewet. Kamu belum ngantuk. Udah tapi mau ditemenin kamu. Boleh. Aku pakai baju dulu. Arhan menyenderkan ponselnya pada bantal selagi dia mengambil baju yang ada di kopernya. Raya hanya memperhatikan suaminya pakai baju dengan mata yang sudah mengantuk. Dubai cuacanya gimana sekarang, Mas? Panas. Padahal malam tapi kerasa gerahnya tadi pas mau naik ke mobil. Panasan mana sama Jakarta? Dubai lah. Jakarta nggak seberapa panasnya dibandingkan Dubai. Arhan membaringkan tubuhnya di ranjang setelah selesai pakai baju. Kini dia posisinya menyamping sambil menatap wajah istrinya dari layar ponsel. Tidur yuk. Aku udah ngantuk. Ucap Arhan yang diangguki oleh Raya. Selamat malam sayang. Malam istriku yang cantik. Gak usah gombal. Emang kenyataannya cantik kok. Raya tak menimpalinya lagi. Kini dia menyenderkan ponselnya di bantal sambil menatap Arhan yang juga menatapnya. Jangan dimatiin, biarin gini aja. Iya mas. Arhan dan Raya saling menatap sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam mimpi dan terlelap tidur.